Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang untuk bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu. Kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita ke hadirat Allah. Kepada Allah kita yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami mau naikkan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
terpujilah, terpujilah namamu, biar namamu terpujilah, namamu terpujilah, namamu. Haleluya, haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami hanya kehadirat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang layak terima hormat, pujian dan syukur. Kami bersyukur Bapa saat sore hari ini, kami umat-Mu masih Kau beri kesempatan untuk kami kembali datang, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir boleh mempersembahkan seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, bertahtalah di atas pujian kami. Sukacita yang daripada Tuhan Yesus memenuhi setiap kami, sehingga kami dengan penuh semangat memuji, memuliakan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau selalu memandang Dia, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ku selalu memandang Tuhan. Senantiasa ada bersama kita. Oleh sebab itu kita pandang terus hanya kepada Dia. Haleluya. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku berserah kepada Tuhan, ku percaya kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku berserah kepada Tuhan, ku percaya kepadanya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, amin, haleluya. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku berserah kepada Tuhan, ku percaya kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan dengan iman, selalu memandang Tuhan, pandang terus Dia, puji terus Dia, Allah yang hidup. Ku berserah kepada Tuhan, ku percaya kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku.
beserta dengan kita. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan sekali lagi dengan percaya. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ya, Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan, Dialah Immanuel yang senantiasa ada menyertai setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, kita ada dalam kebenarannya. Maka kita orang-orang benar, bahwa kita selalu ada dalam tuntunan firman-Nya. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Jalan hidup orang benar senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar terus menjadi terang, semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Amin. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, Allah tidak pernah membiarkan, amin, dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Katakan dengan iman, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Ingat, kita punya tangan Tuhan yang menopang kita, yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Sekali lagi katakan haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
semakin terang hingga depan tengah hati. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membagikan dia kembali. Katakan sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jangan pernah takut bahwa tangan Tuhan senantiasa ada menopang kehidupan kita. Saya beri kesempatan pujian dari kaum wanita untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian. Oleh karena tangan Tuhan yang kuat atas kita, kita boleh rasakan damai dan sukacita. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Mari kembali saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kita angkat pujian ini. Bahwa kami memerlukan kuasa Allah ada dalam hidup kita. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan menuntun setiap hidup kami. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Amin, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Bapa. Haleluya. Kita masuk dalam doa untuk firman Allah dengan kasih Kristus. Saudara Rangga berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih atas kesempatan yang Kamu masih berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami jemaat-jemaat-Mu dapat kembali beribadah memuji nama-Mu kembali ya Tuhan. Dan di saatnya untuk kami menerima sebagian pada firman-Mu. Kiranya Kau sucikan ruangan ini terlebih setiap hati kami ya Tuhan. Untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Dan Kau urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hambamu ini ya Tuhan, dan sebentar kami akan sambut firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita bersuka cita pada petang hari ini di hadirat Tuhan. Kita dapat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita kembali belajar firman Tuhan. Ya, kita lanjutkan tentang pembahasan tentang Injil Markus. Kita masuk pada ayat yang ke-12 dan yang ke-13 dalam Injil Markus pasal yang pertama. Ya. Injil Markus 1 ayat 12 dan 13, pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, di sini Yesus sedang berpuasa ya selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Ya, kalau menurut catatan padang gurun yang dimaksud ini adalah padang gurun Sinai ya. Padang gurun Sinai di mana juga Musa telah berpuasa 40 hari 40 malam juga, dan ini adalah padang gurun yang sangat keras. Ya, dalam artian disitulah tempat di mana binatang-binatang liar dan binatang-binatang buas ada tinggal. Ya, ini merupakan padang gurun yang berbeda. Biasanya padang gurun itu tanpa kehidupan. Tetapi ini padang gurun di mana binatang-binatang liar dan binatang-binatang buas ada tinggal di dalamnya. Ya, Markus hanya sedikit mencatat tentang pencobaan di padang gurun. Ya, berbeda dengan Injil Matius dan Injil Lukas, namun semuanya saling melengkapi. Maka disebutlah namanya Injil sinopsis ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu disebut Injil sinopsis. Masing-masing cerita memiliki sudut pandang berbeda, bukan berisi kontradiksi atau perbedaan satu dengan yang lain, tetapi berdasarkan cara pandang atau sudut pandang masing-masing penulis dari suatu peristiwa. Dan Markus hanya mencatat 2 ayat saja mengenai pencobaan di padang gurun karena Markus melihat peristiwa ini dari sudut pandang karya Allah dan kemenangan Yesus. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Yesus dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, dan kita telah belajar di waktu lalu betapa pentingnya kita sebagai orang percaya mengalami baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. Yesus bukan hanya dibaptis secara air saja, melainkan Yesus juga dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kemanusiaannya dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Ya, nanti satu kali waktu kita akan membahas secara khusus tentang Roh Kudus ya, tentang arti namanya, perannya, gambaran-gambarannya. Namun kita membahas terlebih dahulu seperti ini ya. Setelah Yesus dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, alami kehidupan dengan Roh Kudus, ya, Yesus masuk dalam pengalaman padang gurun. Ya.
Yesus masuk dalam peristiwa padang gurun. Peristiwa padang gurun yang dialami Yesus ini bukan karena kemauan Yesus, melainkan roh yang telah memenuhi dia dan roh yang telah memimpin dia, yaitu Roh Kudus, menuntun Yesus ke padang gurun. Ya. Apabila saya dan saudara juga alami peristiwa padang gurun, itu berarti kita harus mengerti bahwa Roh Kudus sesungguhnya yang menuntun kita di padang gurun itu untuk lebih melihat lagi segala karya Allah dalam hidup kita. Ya. Peristiwa padang gurun ini pasti akan menimpa siapapun. Orang-orang percaya khususnya ya, kita akan mengalami hal ini. Di mana kita mengalami keadaan semuanya terasa kering, ya, terasa kosong. Bahkan segala sesuatu mungkin kita sudah merasakan terpenuhi semua. Namun ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang kering. Ya. Atau mungkin secara jasmani kita mengalami suatu peristiwa bahwa semuanya habis. Semuanya kosong. Seperti Nabi Habakuk ya. Pohon anggur tidak menghasilkan buah, pohon zaitun tidak berbunga sehingga tidak bisa diambil minyaknya. Kandang kosong, lembu sapi terhalau sudah, kambing domba tidak menghasilkan susu, tidak menghasilkan daging. Ya itu berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani yang dialami oleh Nabi Habakuk ini sebagai contoh. Dan itu peristiwa padang gurun. Namun yang diperlukan dari peristiwa padang gurun yang saya dan saudara hadapi, ya padang gurun itu bagaimana sikap kita dalam kita menghadapinya. Nah, kalau Habakuk itu semua tidak pernah menghalangi dia untuk tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Ya, kalau kebutuhan hidup naik, apalagi bulan depan kita sudah masuk ya bulan puasa ya bagi saudara kita. Kita melihat kebutuhan hari-hari ini mulai naik, mulai merangkak naik ya. Ataupun yang kita miliki sepertinya itu tidak membantu kita. Ya, yang harus kita pahami berarti itu roh. Roh ini bukan roh iblis, roh manusia, tetapi Roh Kudus bawa kita untuk lebih melihat segala karya Allah dalam hidup kita. Tidak enak ya pasti, tapi itu semua akan membentuk kita lebih hebat lagi ketika kita memiliki sikap yang benar terhadap padang gurun yang kita alami. Kalau Roh Kudus yang pimpin Yesus ke padang gurun, Roh Kudus yang bawa ke padang gurun, maka kita juga yakin Roh juga yang akan pimpin kita selama di padang gurun, dan Roh Kudus juga yang akan berikan kita kemenangan di peristiwa padang gurun. Ya. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang alami peristiwa padang gurun. Ya. Musa 40 hari, 40 tahun, bukan 40 hari, 40 tahun dia di padang gurun setelah dia lari dari Mesir. Sendirian, untuk apa? Untuk belajar dengan Tuhan secara langsung. 40 tahun sendirian di padang gurun dengan Tuhan. Tidak punya keluarga, bahkan Mesir yang orang-orang Mesir yang sangat menghormatinya berbalik arah untuk membunuhnya. Fir'aun mengejarnya untuk membunuhnya. Banyak lagi contoh-contoh di Alkitab, Bapak kita orang percaya Abraham mengalami peristiwa padang gurun, bagaimana dia bergumul selama 25 tahun untuk memiliki seorang anak. Bukankah itu juga peristiwa padang gurun? Betapa banyaknya hal yang harus dia terima untuk menanggung rasa malu.
Berapa banyak cibiran yang harus dia dengar. Karena pada zaman dulu yang tidak punya anak itu adalah aib. Merupakan suatu kekotoran pada zaman itu dengan latar belakang budaya yang ada. Kita lihat Hana juga dalam 1 Samuel bergumul. Melewati padang gurun, masuk dalam peristiwa padang gurun. Daud juga dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab, salah satunya adalah Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia. Namun mereka berhasil melewatinya dan menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Allah. Jadi saya mau katakan bahwa peristiwa padang gurun itu pasti kita akan masuki. Dan tidak selamanya kita ada di padang gurun. Situasi yang tidak mengenakkan, situasi yang sulit, situasi yang sukar itu pasti kita alami. Tapi kita harus memiliki suatu keyakinan bahwa itu tidak permanen, itu temporary. Hanya ada batasan waktu dan kita akan keluar dari itu. Dan di saat kita memiliki sikap yang benar, karena kita memiliki keyakinan roh yang bawa, roh yang pimpin, pasti roh juga yang akan beri kita kemenangan. Jadi saat kita lulus melewati padang gurun, maka saya dan saudara masuk menjadi daftar nama-nama orang-orang yang hebat di hadapan Allah. Amin, saudara. Jadi tidak hanya Yesus, tidak hanya Abraham, Daud, jemaat tunggul, sebutkan nama saudara masing-masing. Saudara lulus dari padang gurun, melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit bersama dengan Roh Kudus dan Tuhan, maka kita juga masuk daftar barisan orang-orang yang hebat di hadapan Allah. Ya. Dan kita akan masuk pencobaan Yesus dan kemenangannya. Ada 3 serangan yang dilancarkan si pencoba, ya, iblis ini ya, dalam wujud ular, dan 3 juga perlawanan yang diberikan Yesus terhadap setiap serangan. Ya. Jadi ada serangan yang diberikan, tapi juga ada perlawanan yang diberikan. 3 serangan dilancarkan oleh iblis, 3 juga perlawanan yang diberikan Yesus dalam menghadapi setiap serangan. Dan kita dapat mempraktekkan hal ini. Kita tahu bersama bahwa iblis itu punya ya, visi dan misi untuk menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Dalam peristiwa ini, iblis tahu inilah benih dalam Kejadian 3 ayat 15. Benih dari perempuan akan menghancurkan kepala iblis dan iblis akan meremukkan tumitnya. Kaki Yesus, kaki dari benih itu. Peristiwa ini kalau kita kembalikan dalam Adam dan Hawa itu sama, saudara. Iblis berhasil, wah Adam dan Hawa berhasil. Dan ketika iblis tahu ini benih, yaitu Yesus, benih yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15, dia mau coba-coba. Dia mau mencoba juga. Ini juga keturunan Adam secara jasmani, tapi Adam yang tanpa dosa, maka disebutkan Yesus adalah Adam yang kedua. Manusia yang kedua tanpa dosa. Iblis tahu, oh ini sama seperti nenek moyangnya, sama seperti bapak moyangnya Adam. Karena dia benihnya. Bisa enggak? Sama pasti. Nah, namun kita lihat, kita membaca saja dalam Matius 4 untuk kita lebih memahami peristiwa ini dengan detail ya. Matius pasal 4 ayat 1 dan seterusnya.
Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, adalah wajar dalam wujud manusia, Yesus mengalami lapar. Karena dia berpuasa 40 hari, 40 malam tanpa makan, tanpa minum, ya akhirnya lapar. Namun kita perhatikan, ya, bukan di awal-awal puasa si pencoba ini datang. Bukan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Namun di hari yang terakhir, di mana Yesus akan menyelesaikan puasanya, mulai lapar. Ya, kita puasa nggak sampai 1 hari saja, 14 jam atau sampai 15 jam wis ngeluh, wis muter-muter, wis luwe ya. Apa meneh poso petang puluh dina. Ya. Makanya waktu di sekolah Alkitab ya istri saya juga bilang, kalau ada yang puasa 3 hari 3 malam mati, itu petinya dari emas. Langsung masuk surga. Tapi tidak pernah ada ceritanya sampai sekarang puasa 3 hari 3 malam untuk Yesus itu mati. Ya, saya punya teman Cornelius waktu itu memang sakit parah luar biasa. Dan puasa 3 hari 3 malam. Ini tidak bisa apa-apa. Tetap waktunya doa ya dibopong pakai tandu kesehatan ke aula berdoa. Dan ternyata ya lolos. Berhasil menang. Nah, ya, kemudian iblis datang. Ya, peristiwa pertama yang disodorkan itu ya perihal makanan. Iblis tahu ini Yesus lapar. Waktunya aku menyodorkan makanan supaya batal puasanya. Namun kita mau lebih lihat dari itu ya. Pencobaan pertama itu tentang fungsi jabatan yang benar. Fungsi jabatan yang benar. Perhatikan, jika engkau anak Allah. Ya. Iblis ya dari ayat ini bukan hanya sekedar memerintahkan kepada Yesus supaya batu-batu ini diubah menjadi roti. Mengalami mujizat atau mengadakan mujizat. Tetapi iblis lebih mencobai kepada eksistensi siapakah Yesus itu. Maka disebutkan yang pertama, jika engkau anak Allah. Ya. Kita lihat setelah Yesus dibaptis ya, keempat Injil mencatat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, burung merpati turun, yaitu gambaran dari Roh Kudus. Kemudian ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus oleh Bapa di surga disahkan sebagai anak Allah. Ya, kita sudah belajar bahwa anak Allah bukan berarti Allah menikah punya anak. Tetapi anak Allah ini adalah suatu gelar dan suatu istilah yang juga menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Di hadapan banyak orang yang turut dibaptis, dan saya percaya iblis kan sudah berkuasa, iblis sudah ada. Dia pun juga mendengar apa yang dikatakan suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus menerima anugerah, Yesus menerima berkat yang besar dari Bapa tentang pengesahan dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Sebagai
Allah yang nanti akan melakukan penebusan dalam manusia. Ya, Yesus menerima pengesahan kedudukan dari Bapa bahwa ia adalah anak Allah, yaitu Allah sendiri adanya. Maka dari itu iblis berkata, jika engkau anak Allah. Berarti jika ini merupakan suatu syarat. Nah, iblis ini mau mengalihkan, apakah benar sih engkau ini anak Allah? Sama seperti Adam, pencobaan Adam. Kalau kamu makan itu kamu nggak sekali-kali mati. Malah justru kamu akan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dan kamu akan menjadi sama dengan Allah. Jadi iblis berkata kepada Adam yang kedua, Yesus, apakah benar engkau ini anak Allah? Dan mari kita melihat apakah Yesus bisa mengubah batu menjadi roti. Yesus sangat bisa mengubah batu-batu itu jadi roti. Apalagi ia dalam kondisi lapar. Namun Yesus tidak mau melakukannya. Yesus tidak mau melakukannya. Mengapa? Karena Yesus tahu konsekuensi apa yang akan terjadi dan harus ia tanggung. Iblis nggak ngerti. Iblis hanya sampai kepada titik tersebut. Tapi Yesus tahu, kalau aku melakukannya mengubah batu ini jadi roti, konsekuensi apa yang akan terjadi dan apa yang harus aku tanggung. Yaitu bahwa eksistensi Yesus sebagai anak Allah akan rusak karena menuruti perintah iblis. Iblis tahu jika engkau anak Allah. Yesus kalau nuruti, oh ya memang aku anak Allah, tak ubahlah jadi roti. Iblis tertawa, ternyata kamu nurut ya karo perintahku. Seharusnya kan iblis yang nurut perintah Allah. Tapi kalau Yesus sampai melakukannya, karena Yesus sudah mengetahui ke depan, maka iblis akan penuh dengan kesombongannya. Maka iblis akan berhasil mengecoh Yesus. Dan eksistensi Yesus sebagai anak Allah rusak karena menuruti perintah Allah. Jika engkau anak Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begini. Kita harus memperhatikan. Ada kalanya, ada masa di mana saya dan saudara menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Mungkin itu jawaban atas doa-doa kita yang telah kita pergumulkan. Namun berwaspadalah. Ya. Karena selalu ada maksud sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang telah kita terima dari Tuhan itu. Ya. Sedikit bersaksi saudara, waktu saya pertama kali dipenuhkan Roh Kudus pada bulan September tahun 2009, ketika pertama kali saya dipenuhkan Roh Kudus, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Di seluruh tubuh ini memang saya merasakan suatu hal yang sangat penuh. Sukacita, penuh damai sejahtera, penuh. Semuanya itu terasa penuh, luar biasa. Ketika saya pertama kali berbahasa roh, dipenuhkan Roh Kudus. Namun, enggak perlu waktu lama, saudara. Esok harinya, saya berdoa, saya enggak merasakan apa-apa. Dalam ibadah di sekolah Alkitab, saya enggak merasakan apa-apa. Enggak ada hadirat Tuhan, kering. Saya baca Alkitab gak nyambung sama sekali. Saya baca beberapa pasal gak nyambung.
Apa sih mari tak woco iku gak nyambung. Entah nyantol 1% atau 0,1%, gak ada yang nyantol. Saya ulangi lagi gak nyambung. Pelajaran dari guru itu apa sih diterangno gak nyambung. Padahal sebelumnya saya merasakan sukacita yang luar biasa. Baca beberapa ayat langsung nyantol, seret-seret, oh ini maksudnya seperti ini. Tapi gak bisa. Dan saya mengalami istilahnya kekeringan rohani setelah dipenuhkan Roh Kudus itu 1 bulan. 1 bulan. Saya berdoa enggak berbahasa roh. Enggak iso, kering. Saya bergumul, berdoa, ya apa sih Tuhan? Kok sepertinya jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Sampai satu kali ketika, ya di akhir itu, tapi saya tetap berdoa. Saya tetap baca firman Tuhan. Saya tetap bersekutu dengan Tuhan. Tiba-tiba roh itu datang kembali. Walaupun saya tahu sepanjang 1 bulan saya merasakan kering dalam hati, ada rasa kosong dalam hati, tetap roh Allah bekerja. Roh itu datang kembali, memberi pengertian. Selama ini kamu tak bawa ke padang gurun. Situasi yang kering. Dan memang benar saya masih ingat sampai sekarang yang itu terus memacu saya sampai hari ini. Karena kamu telah memilih bagian yang tepat, melakukan yang tepat, tetap berdoa, tetap baca firman walaupun gak nyantol, tetap berpuasa dan berdoa. Dari situ saudara, ada Tuhan di sini. Sampai sekarang, dalam seluruh ibadah, dalam seluruh doa yang saya lakukan, tidak pernah ada lagi rasa kering. Selalu ada hadirat Tuhan yang saya rasakan. Waktu main musik pun, waktu ibadah pun, selalu saya merasakan ada hadirat Tuhan. Pulang ibadah, pulang bersekutu, ada kepuasan setelah melewati masa-masa kering. Ya. Jadi ketika Tuhan memberikan kepada saya dan saudara suatu kepercayaan, sama seperti Yesus, suatu kepercayaan yang besar, itu ada hal yang akan datang untuk menguji kita. Berkat yang kita terima pun, baik yang kasat mata ataupun tidak, kita akan dibawa ke padang gurun dari apa yang telah kita terima itu. Untuk menguji kita, untuk mencobai kita. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada iblis untuk mencobai. Iblis bisa memutarbalikkan fakta bahwa Yesus tunduk pada perintahnya. Dan iblis menang atas pencobaan ini. Saat Yesus tunduk pada perintah iblis. Dan iblis bisa merasa aku menang atas pencobaan ini. Tapi faktanya tidak. Saudaraku. Ya ingatlah di balik berkat besar yang kita terima, kita akan dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dan Yesus mempergunakan fungsi jabatannya atau kedudukannya dengan benar. Mari kita baca ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ya, jawaban Yesus selalu dengan firman Allah yang telah tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memberi jawaban ini, iblis stop. Gak bisa macam-macam. Apakah iblis tahu ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja? Dia tahu. Dan iblis gak bisa bantah. Bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kita hidup ini bukan dari makanan jasmani saja, saudara.
Tapi ada makanan juga, yaitu firman Allah. Itu harus kita konsumsi juga. Bukan hanya junk food, fast food, food yang lain. Tapi firman Allah jangan lupa. Itulah yang bisa juga membuat kita hidup. Hari Minggu sudah dikatakan mati secara rohani. Kamu dikatakan hidup, tapi kamu mati. Ya, kita telah menerima banyak pengajaran bahwa kematian rohani itu jauh lebih berbahaya dari kematian jasmani. Kalau kematian jasmani sampai di akhir 2 kali 1 meter dikubur di tanah. Tapi kalau kematian rohani sampai kepada kekekalan. Ingat, kita sudah belajar firman Tuhan, kekekalan itu ada 2, yaitu hidup dan mati. Hidup yang kekal dan mati yang kekal. Puji Tuhan, jemaat di Sardis masih tetap ada, walaupun sebagian kecil orang-orang yang tetap mempertahankan pakaian putihnya. Dan sebenarnya jemaat di Sardis itu kalau kita mau kembalikan kepada jemaat tunggul itu sama. Ya, kita hidup berdampingan dengan siapapun. Kita bebas beribadah. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang amazing. Kita dapat punya fasilitas gereja yang wow, super. Dalam ukuran desa, saudara. Hamba-hamba Tuhan itu jujur saja saya sampaikan kepada jemaat, ngecap tunggul iki gereja sugi. Bukan dari gembalanya sopo jemaati. Maksudnya jemaat tunggul sugi-sugi. Akhirnya gereja ini kayak gini. Nah, kita menerima butiran-butiran emas. Ya, itu berkat yang luar biasa. Tapi jangan sampai Tuhan berkata kepada jemaat tunggul Permanu, engkau hidup tetapi sebenarnya engkau mati. Ya, ini teguran buat kita, tapi bersyukur. Bersyukur kita. Kita masih tetap mempertahankan pakaian putih kita tanpa kecemaran. Ya. Makanya teruslah apa yang dikatakan Petrus kita mau lakukan. Buat orang lain tercengang, kenapa kamu tidak mencemplungkan dirimu sama seperti mereka yang lain kepada hal-hal yang tidak baik. Orang membuat penilaian, engkau tidak mencemplungkan diri, menceburkan diri kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, itu yang harus kita pegang. Biar setiap berkat yang kita terima, ujian, pencobaan yang kita dapatkan, pakailah senjata firman Tuhan, saudara. Saat iblis mencobai kita, saat masalah datang, ya mungkin bukan karena pekerjaan iblis, pergumulan datang. Kalau kita selalu mengkonsumsi firman Tuhan, maka kita akan ingat dan menjadi senjata kita untuk menang terhadap itu semua. Ya, saudaraku. Ketika tawaran duniawi kuat, kita ingat firman Tuhan. Bahwa duniawi akan binasa dengan segala yang ada di dalamnya. Jadi tidak permanen. Kita ingat akan setiap firman Tuhan. Yesus memukul iblis telak dengan firman Tuhan. Pencobaan pertama berhasil. Pencobaan kedua kita saksikan di waktu yang akan datang. Ya, kalau kita hari ini ada di padang gurun, yakinlah roh yang bawa kita, roh juga yang akan pimpin kita, Roh Kudus juga yang akan berikan kita
kemenangan. Tetap hiduplah dalam firman Tuhan, makanlah roti hidup itu. Selain kita menikmati roti secara jasmani yang Tuhan selalu limpahkan untuk kita nikmati, kita juga mau menikmati roti sorgawi yang juga Tuhan limpahkan dan berikan untuk kita nikmati. Maka saya dan saudara akan menjadi manusia yang hidup. Jasmani kita hidup, rohani kita hidup. Maka kuat serangan dari manapun, ya, baik secara ofensif dari depan maupun defensif, dari belakang iblis mau nyerang dari segala penjuru, tidak bisa. Karena kita menikmati berkat Tuhan secara jasmani dan kita juga bersyukur untuk kita menikmati berkat secara rohani. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di lain waktu tentang pencobaan yang kedua. Kita akan membahas lebih detail lagi, lebih baik lagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Setiap kepercayaan, setiap jabatan, setiap hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, biar kita mengerjakannya dengan fungsi yang benar. Yesus sebagai anak Allah mengerjakan pemberian jabatan yang daripada Bapaknya. Bukan untuk kesombongannya, bukan untuk menuruti perintah iblis, melainkan untuk menghancurkan dan mengalahkan si pencoba itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti engkau. Kita mau terus beri kemuliaan kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemenangan yang Tuhan selalu berikan bagi kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Haleluya. Tiada seperti engkau. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Setiap kita, saya percaya, telah banyak mengalami perbuatan ajaib dari Tuhan. Layaklah kita terus mengandalkan Dia. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Glory bagi Yesus, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan dan hormat, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian,
kita akui bersama-sama sebab Kau besar. Perbuatan-Mu aja, oh haleluya, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, oh haleluya, oh, kalau Yesus menang atas segala pencobaan, demikian pun kami menang bersama Yesus atas segala pencobaan yang terjadi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu haleluya, oh haleluya, glory, glory, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, oh haleluya, tiada seperti Engkau. Haleluya, 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 sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Glory, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, Kau besar, tidak ada yang seperti-Mu Yesus, Allah yang kami sembah. Haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Miseno berdoa, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kami amankan Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari selamanya sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bapa kami bersyukur, kami terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan, demikian kami sangat perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang di surga, terima kasih pada saat ini kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan telah memberikan nasihat kepada kami ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami tetap hebat, kami tetap kuat di dalam kami menjalani kehidupan ini, walaupun kami berada di padang gurun sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu senantiasa belum menyertai kami ya Tuhan. Oleh karena Tuhan kami rindu Tuhan selalu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh selalu memimpin dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak salah jalan dalam menjalani kehidupan kami ini Tuhan, tetapi kami berjalan lurus ke depan Tuhan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bila firman-Mu pada saat ini benar-benar boleh mengubah setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat dan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa sekali lagi bahwa firman-Mu Tuhan pada saat ini benar-benar mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala puji syukur, kebesaran, hormat dan kuasa hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk nanti. Tetap latihan pujian nih kaum wanita. Besok tetap doa, Jumat, Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak kelas Minggu pagi, siangnya ibadah raya. Tetapkan kita minggu terakhir untuk memakai baju batik. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, kita akhiri ibadah petang hari ini. Mari bersama kali lagi untuk tutup dalam doa. Tuhan, perbuatan Allah yang ajaib. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Kami tetap mempercayai akan perbuatan Allah yang ajaib. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pimpin ibadah petang ini awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus, walaupun kami harus melewati padang gurun, kami tetap bersama dengan Engkau ya Bapa. Firman-Mu senantiasa membawa dan membangun iman dan kekuatan iman kami dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih memberkati ibadah awal sampai akhirnya dan memberkati kami yang sudah hadir bersama pada petang hari ini ya Bapak. Bentar pelatih pujian kaum wanita yang ada, selesainya kami akan bersama-sama pulang. Allah menyertai bungkus kami dengan darah Kristus, kami tetap ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kita sekalian malam ini sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita dan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai hidup kami bersama ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada petang hari ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.